Hai, apa kabar anda semua? Ya, aku ingin bertanya, sudahkah kamu semua belajar ya mengenal diri sendiri? Ya, mari uh, kita cerita sama-sama ya, kita berkongsi cerita sama-sama beberapa perkara ya mengenal diri sendiri untuk pribadi yang lebih baik ya, versi masing-masing, versi kamu selangkah maju menuju ke kecintaan diri kita ya. Mengenal diri sendiri ini merupakan kemampuan ya mendasar yang selayaknya ada di setiap manusia agar hidup lebih terarah ya, bertujuan dan tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan orang lain misalnya ya. Cara mengenal diri berlangsung selamanya seumur hidup kita. Jadi apabila kita berhasil melalui kata orang mengenal diri ya, untuk menyintai diri, belajar menyintai diri sendiri ya, kita sibuk untuk menyintai orang lain tapi kita tidak menyintai diri kita sendiri. Jadi untuk mempelajarinya nanti kita pun boleh memahami hidup ni lebih baik, lebih percaya diri dan lebih kata orang mindful saat beraktivitas ya. Kita semaklah beberapa perkara untuk kita mengenal diri sendiri ya, untuk menuju kesedaran diri ya. Macam-macam cara lah kita ada ya. Inilah beberapa cara untuk kita mengenal diri. Maknanya menyadari siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang kamu inginkan. Jadi saat belajar mengenal diri ni penting ya untuk mengetahui tujuan hidup kita ya. Alih-alih mengejar mimpi menjadi seorang yang kamu inginkan misalnya kan. Hal itu tak semuanya boleh kata orang direalisasikan kehidupan yang nyata ya. Tidak boleh kita wujudkan kehidupan nyata ya. Maka mulai dengan memikirkan siapakah sejatinya diri kita ya. Sejatinya diri kita, sejatinya diri kamu dan kita ni semua. Jadi awal cara mengenal diri ni boleh dengan kita tes kepribadian dan tes potensi ya. Meskipun tes-tes ini tidaklah sempurna, memahami hasil analisis ya, analisa setiap tes yang kamu kerjakan, maksudnya ujilah yang kamu kerjakan, membantumu mengarah mana fokus area yang kata orang yang dikuasai, fokus area yang kamu kuasai dan bagaimana kata orang itu mengoptimalkan sesuai gaya dan kepribadian yang spesifik ya, kepribadian kita ni lah, personality kita ni yang spesifik ya, diri kita lah ya maksudnya. Jadi kita fokus pada kuasai apa yang kelebihan yang kita miliki. Semua ada seseorang itu punya memiliki kelebihan yang tersendiri yang pernah kita dengar, potensi ya. Semua orang dilahirkan dari perut ibu kita sudah ada ya potensi diri kita sendiri. Cuma kita perlu melatihkan, kata orang membajai ya cara kita mengembangkan potensi kita sendiri. Semua orang ada ya. Jadi tahukah kamu, jika kamu fokus dengan kelebihan dan kekuatanmu, kamu akan lebih berkembang, lebih bahagia ya. Percayalah ya, percaya diri meningkat ya. Kita percaya diri kita meningkat dan stres kita berkurang ya. Jadi bila kita percaya diri kita meningkat, stres kita akan berkurang. Stres ni sesiapa saja menghadapi ya, semua. Selagi manusia dinamakan manusia, dia tetap ada stres ya, itu dia ya. Jika selama ini kamu terus-menerus gagal dengan cita-cita yang ingin kamu capai ya, yang kita mau ngapai ya, mau capai ya, ada saatnya kamu berhenti dan lihat arah fokusmu ya. Apakah kamu lebih banyak melihat kekurangan dan terlalu ingin mengubah kekurangan tersebut ya? Begini ya, padahal jika kamu ubah fokus kamu, kamu boleh mengasah ya kelebihanmu dan membuatmu lebih menyintai diri kerana dirimu yang lebih positif ya. Maksudnya mengasah tu macam membajai lah, macam kita membaca pokok lah misalnya ya. Lakukan apa yang kamu suka. Kita lakukan apa yang kita suka. Kita jangan lakukan apa orang lain suka. Pedulikan pada orang keliling kita ya. Ya, mengerjakan apapun yang kamu suka membuatkan kamu memahami keinginan kamu, memahami keinginan kamu yang boleh membuatkan berkembang pesat. Jadi jangan biarkan kata orang
hasrat kamu, keinginan kamu, cita-cita kamu ini tergolonglah dalam keinginan, hasrat, cita-cita ni ya. Jadi jangan hilang walaupun aktivitas rutinmu berbeza 180 derajat. Ya, itu dia. Jadi sesekali kita luangkan waktu melakukan aktivitas yang kamu suka agar kamu makin mengenal diri sendiri. Ya, bila kita suka dengan apa yang kita suka, ya, yang kita senang, yang kita punya kebolehan, yang kita punya potensi, ya, kita lakukan. Kita lakukan secara alami dengan fokus menggali hasrat kita, cita-cita kita, ya, apa yang kita cinta, kecintaan kita, yang kita mau. Inilah proses belajar mengenal diri sendiri yang nyaman, ya, kerana kamu fleksibel mengatur segalanya hal sendiri. Kita atur diri kita sendiri dengan penuh rasa sedar diri, ya, dengan rasa cinta kita, ya, rasa cinta diri kita. Jadi kita rutinlah, kita rutin, ya, apa kata orang itu, mengasah potensi diri kita. Seseorang kadang-kadang tidak melihat kelebihan dan kekurangan jika tidak ada orang lain yang memberi tahu. Ya, itu dia. Kita perlu juga diberi tahu oleh seseorang, ya. Kita perlu ada penasihat. Penasihat tu carilah yang tepat, ya, yang tepat, yang berpengalaman, yang punya pengalaman yang banyak, yang ada pengajian, yang ada pengajian tersendiri, yang punya pelajaran, ya, tentang cara mengenal diri sendiri. Maka ia tak ada salahnya, kata orang, untuk menggali kemampuanmu dengan mempertimbangkan pendapat orang lain, ya. Bila orang beri pandangan pada kita, kita pertimbangkan, walaupun kita rasa kurang senang dengan cadangan ataupun saran, tapi kita pertimbangkan. Jangan ditolak bulat-bulat, dikaji dulu, ya. Kadang-kadang kita tak sedar, ya, apa yang kita lakukan ini pun mungkin kurang baik, ya. Kita perlu juga nasihat dan nasihat daripada orang-orang yang berpengalaman, yang ada pengajian yang tinggi, ya. Jadi kita ni boleh belajar mengenali diri sendiri dengan cara banyak kata orang mendengar dan tidak banyak kata orang menyela saat lawan bicara menyampaikan pendapat. Jadi maksudnya begini, ya, menyelanya maksudnya bila seseorang itu melontarkan pandangan dia, menyarankan, ya, pendapatnya, kita harus hormat. Kita dengar betul-betul, kita tapis. Kalau kita perlu ambil, kita ambil, ya. Tapi kita jangan sedang dia berapi-rapi memberi saranan pada kita, kita mencelah, ya, kita membangkang. Itu tidak boleh. Kita dengar sampai habis apa yang dibicarakan, yang dinasihatkan. Jadi kita tapis, kita kaji, ya, kita kaji, ya. Jadi hal ini tak jarang menimbulkan rasa kurang nyaman. Tetapi jika kamu jujur dengan dirimu, ya, kita perlu jujur dengan diri kita dan ingin memperbaiki diri sendiri. Jangan biarkan emosi menghalangmu untuk, kata orang, memperbaiki diri kita. Timbang segala sesuatu dengan matang, ya, dengan fikiran yang matang, bukan dengan nafsu marah, nafsu ego kita. Jadi lakukan sesuatu untuk memperbaiki diri dan maksimalkan potensi kita. Jadi potensi yang ada pada kita ni perlu kita maksimalkan, ya. Ya, itu. Kita kata orang, ya, perlu juga pandangan orang lain, ya, saranan orang lain kita perlu. Tapi kita tengok siapa dia itu, ya, yang memberi kita saranan, ya. Jadi kita ni selalu berfikir positif dan memandang segala dengan terbuka, fikiran terbuka. Kita jangan rasa kita ni saja yang betul, pandangan orang lain semuanya tak betul. Ini memang aku kurang senang berhadapan manusia seperti ini. Dia menganggap dirinya saja betul, ya. Memiliki fikiran yang open-minded, ya, dan positif tidak muncul begitu saja, ya. Mungkin kamu merasa sudah memilikinya, akan tetapi sejatinya kamu tetap perlu belajar, ya. Perlu belajar tentang hal ini seumur hidupmu. Mengapa jadi demikian? Kerana diri manusia tidaklah, kata orang, selalunya berjalan lurus, ya, ataupun statik, ya, ataupun sebagainya lah, melainkan terus berubah setiap jenjang usia, mencapai usia kita, ya. Dia bukan selalunya statik aja. Dia ada bengkok, ya, ke kiri ke kanan, dan bergolaklah, ya, pengalaman hidup ni dan kedewasaan berfikir, ya. Itu dia. Jadi semakin terbuka fikiranmu, semakin besar dorongan untuk memahami segala sesuatu dari banyak sisi.
Ya, itu dia. Jadi kamu pun akan bertumbuh, ya, tidak mudah melakukan judgement ataupun menilai orang, ya, terhadap sesuatu, tak menyukai atau membenci apapun secara berlebihan dan tidak menyimpulkan segala sesuatu secara sepihak. Maknanya sebelah pihak kamu tidak adil, ya. Kamu menyebelahkan sebelah pihak saja. Itu tidak boleh. Kita mesti ada di tengah-tengah, dipertimbangkan dengan cara yang pintar, ya, yang cerdas, ya, dengan memahami sudut pandang orang lain dengan fikiran terbuka. Jadi fikiran kita perlu terbuka, ya. Jangan selalu terhimpit, ya, memikirkan sendiri selalu benar, ya, mau menang sendiri, ya. Jadi kamu juga berpeluang membuka wawasan tentang dirimu dan membantumu menemukan tujuan hidup yang selama ni kamu cari. Jadi kita kan sedang mencari, ya, kita nak jadikan mencari diri dalam diri kita sendiri, ya. Jadi kita perlu juga bantuan, ya, bantuan orang di kelilingi kita. Jadi kita harus berpikiran terbuka, ya, itu dia. Jadi begini, ya, mendongkong kita ni semua untuk menyintai diri kita. Menyintai diri kita sendiri dengan kata orang secara damai, tenteram dan bijak laksana, ya. Potensi kita ni kita nak perkembangkan semaksimal mungkin agar makin nyaman dan kata orang lancar beraktivitas, ya. Kata orang membantu untuk percaya diri kita, mempercayai diri dalam diri kita jadi dalam kondisi yang betul, ya. Ya, itu dia. Kita perlu percaya diri dalam diri kita dengan cara yang betul, ya. Jadi makanya itu kita pun perlu bantuan juga orang keliling kita, ya, untuk membantu kita lebih selaras lah, ya. Jadi memiliki memanfaat nyata dan merawat, ya, kata orang, ya, diri kita supaya kita tahu cara diri kita, macam mana cara kita, ya. Ya, kita perlu juga pandangan ataupun saranan orang di keliling kita. Cuma kita perlu memilih lah siapa dia itulah, ya. Ya, itu dia, ya. Ya, jadi kesimpulannya, ya, kita belajarlah menyintai diri kita sendiri, ya. Bila kita sudah menyintai diri kita sendiri, kita boleh belajar mengenal diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang dia kebingungan, dia tak tahu siapa dia. Dia kebingungan. Kebingungan tu dia tak tahu apa yang dibingungkan. Jadi berarti dia tidak kenal dengan dirinya sendiri dan tidak menyintai dirinya sendiri. Lebih kurang begitulah ceritanya, ya. Terima kasih atas waktu anda menonton videoku ini sampai selesai, ya. Jangan lupa subscribe, ya. Kita jumpa di lain kali. Thank you so much. Bye. Love you.